Ketemu lagi bersama kita di YNP Bird Official Channel. Oke, kita mau bahas apa ya? Mau bahas settingan lovebird betina, egg betina gitu. Saya di sini perlu jelaskan dari awal. Ini pokoknya siapin dulu nih, catatan dulu nih. Perlu jelaskan antara pasangan sama untulan itu sangat beda. Kenapa beda? Ya beda lah. Kalau untulan mah ya bisa betina sama betina, bisa jantan sama jantan. Kalau pasangan betina sama jantan gitu, bedanya begitu. Kenapa saya dijelaskan dari awal supaya tuh teman-teman Lovebird Mania Nusantara itu bisa apa ya, bisa memilih bahannya. Oh ternyata ini betina, terus ini jantan, supaya jangan salah istilahnya jangan salah ya. Jadi karena kan untuk menunjang ke depannya juga ini si burung nih cepet jadi atau cepet apa gitu kan. Cepet biasanya sih ya ada salah sedikit dari awal, soalnya harus apa ya, harus proses pemilihan bahan juga harus sip gitu. Kalau mau diuntul ya untulan silakan, kalau pasangan ya pasangan gitu istilahnya. Nah, yang mau jelasan kita di sini betina egg betina. Betina egg betina itu berarti playernya betina, untulannya betina, tapi ya proses dari awal istilahnya gitu kan. Lumayan susah gitu kan. Lumayan susah, saya juga beberapa bulan, tapi biasanya kalau betina sih enak ya. Suaranya juga nyaring, terus alur tipikal suaranya juga enak, masih ada istilahnya ada iramanya ya, kalau lovebird betina gitu. Terus juga biasanya enak lah gitu, durasi bermenit-menit juga bisa gitu kan, tergantung bahannya. Nah ini proses awal itu saya memilih playernya yang mau jadi player yang mana gitu, terus yang mau jadi untulan yang mana. Nah tips dari saya yang penting dua-duanya tuh burung bagus. Kenapa begitu? Saya nih beberapa kejadian ada beberapa kejadian setting betina egg betina gitu kan. Ternyata kalau yang satu jelek biasanya itu suka terjadi. Ini pengalaman saya berdasarkan pengalaman. Yang playernya yang nggak jalan, tapi yang untulannya yang jadi jalan. Nah maksudnya harus bagus sama bagus istilahnya. Kalau burung dua-duanya bagus, yang ini jalan, si playernya jalan, terus kalau misalkan ya itu alhamdulillah ya. Nah yang biasanya terjadi, saya juga pernah ngalamin gitu, si untulannya itu yang jalan gitu masa, tapi kan jelek gitu kan. Nah makanya saya kasih tips di sini, kasih untulannya yang bagus juga istilahnya, soalnya kan betina sama betina gitu untulannya. Kalau misalkan playernya yang nggak jadi tapi untulannya yang jadi gitu ya nggak apa-apa, karena kan burung bagus gitu, istilahnya seperti itu. Nah saya di sini kasih tips yang pertama, yang satu itu ya, di sini juga saya ada satu mau bikin tutorial perawatannya. Ini burung baru berapa minggu ya, baru 1 bulan nih saya nyari bahan. Ini burungnya dari temen playernya yang mau saya center buat mainan nanti, yang paruh putih itu, yang paruh putihnya belum ada namanya ya karena burung baru. Nah ini ya juga sama, ini juga bekas player saya gitu, player saya, cuman saya mau kasih untulan. Ini dua-duanya lumayan burung lumayan bagus gitu. Kenapa harus burung bagus ya, tadi saya jelaskan karena biasanya salah satunya yang nggak jalan gitu. Nah yang paling ribetnya kalau si playernya jadi untulan, nanti jadi kebalik gitu masalahnya, gitu. Jadi ya tipsnya gitu, untulannya harus yang bagus lah semua. Jadi kita nggak ini gitu, istilahnya nggak ada ruginya kalau untulannya jalan juga tetap burung bagus, seperti itu gitu kan. Dan untuk proses pakan, biasanya untuk pakan saya kasih kenceng dulu gitu.
Ini kan betina harus kenceng, birahinya dua-duanya harus kenceng gitu. Ditempelin aja dulu, tempelin aja seharian pas sampai malam ya, jangan dikerodongin gitu kan. Mau disangkar kotak seperti ini atau mau disangkar bulat ditempelin boleh, tapi saya biasanya langsung sangkar kotak gitu. Settingan hariannya saya disangkar kotak gitu. Kenapa disangkar kotak? Karena kan lebih enak, soalnya nanti ada proses berikutnya gitu. Pakannya kasih yang kenceng dua-duanya, kalau bisa sampai ngapal juga gak apa-apa gitu. Kalau bisa sampai ngapal juga gak apa-apa gitu. Nah, untuk proses mandinya, mandi setiap hari, biarkan dia mandi di cepuk, kasih cepuk yang gede gitu. Ini saya nggak pakai cepuk yang gede, biasanya dia kebiasaan mandinya sehari sampai 3 kali gitu. Jadi ya ngebersihinnya juga ini suka bau gitu. Saya untuk menjaga kebersihan aja gitu intinya. Kasih cepuk yang gede, dia biarkan dia mandi sendiri. Untuk jemur jangan terlalu lama kalau bisa. Soalnya gini, jemur terlalu lama, ini pakannya dikasih kenceng, ya takutnya galak gitu sama untulannya, berantem gitu. Nah jadi nanti kalau sudah ditempel gitu, dia sudah mau ngelolo biasanya gitu, udah ngelolo, langsung disatuin gitu, disatuin, mandiin bareng lagi, tetap pakannya kasih kenceng gitu. Nah ada yang perlu diperhatikan, biasanya saya pernah menanyakan gitu seperti itu, karena kemarin sebelumnya kita bahas temponan sama satu customer saya gitu. Om kok berantem terus ya? Saya tanyanya tanyanya ke teman gini, ini kok sampai bisa berantem? Saya tanya burungnya ada berapa gitu, burungnya ada berapa ekor? Ada sekian ekor om. Oh ternyata banyak gitu. Yang paling penting di sini ruangan khusus gitu. Kalau untuk betina, betina ruangan yang khusus, cuma dia aja satu ruangan sama untulannya gitu. Playernya sama untulan satu ruangan itu cuma dia. Ini untuk proses awal. Tapi untuk kedepannya lebih bagus dirembunin aja sama yang lainnya gitu. Nah untuk proses awal itu untuk menjaga istilahnya galak, menjaga berantem si burungnya gitu. Karena kan kenceng pakannya. Nah untuk proses selanjutnya satu itu ruangan tuh harus diperhatikan, sama nanti kalau misalkan dia udah saling ngolo, biasanya dia betina juga sama ngawin ya, seperti dia pasangan gitu kan, istilahnya pasangan jantan sama betina biasanya bergantian gitu kan, betinanya itu entah yang mana yang ngawinnya gitu. Biasanya seperti itu, dia betina ngawin. Karena apa? Karena sudah oper birahi gitu. Nah yang dibutuhkan betina dia birahinya harus kenceng gitu. Birahi harus kenceng. Dia kalau birahinya kalau benar-benar muncak gitu kan, benar-benar muncak, dia mau ngawin. Biasanya juga dia nelor juga. Nah untuk proses selanjutnya biasanya satu minggu kalau benar-benar udah kenceng birahinya, dia mau nelor. Nah kalau sudah mau nelor gitu kan kelihatan tuh di bawah perutnya juga biasanya ada kalau mau nelor. Sediakan glodok seperti ini, glodoknya yang pintu bawahnya itu dicopot. Kenapa dicopot? Karena kan istilahnya dia biar gak dia terlalu diam di dalam gitu. Nah nanti kalau sudah ini biasanya nelor juga, dia biasanya suka ngawin di dalam ini gitu. Jadi kita kelihatan nih, kepantau telurnya ada berapa gitu, fungsinya seperti itu. Dan saya sarankan glodoknya yang kuat ya, glodok yang kuat untuk menjaga dia galak gitu istilahnya. Kalau ya kan sambil ini jangan dikasih sarang dalamnya. Ya ini makanya glodoknya harus yang kuat, terus tenggeran atau tangkeringannya juga kasih yang plastik biar gak dia gigit-gigit seperti itu, biar fokus dia ke untulannya atau playernya ke untulannya seperti itu. Nah ini untuk proses ini, untuk nanti kalau udah dia mau ngeloloh langsung kasih glodok seperti ini gitu. Nah masukin ke dalam ke sini, ya udah tau lah proses selanjutnya teman-teman Gecomania gitu. Nah seperti itu. Jadi ya begitulah pembahasan berikutnya. Untuk selanjutnya
jemur mandi, kasih gelodok. Nah, gelodok ini fungsinya kalau sudah nelor cabut lagi, seperti itu. Mau ada telurnya cabut. Jadi hariannya tanpa gelodok. Kalau misalkan lagi gak buang telur gitu, biarkan aja seperti ini gitu. Biarkan aja seperti ini, pakannya kasih kenceng gitu. Nah, setelah itu kalau mau dibawa ke lapangan, nah ini yang kita bahas. Hamin satu dia dimandiin malam gitu, Hamin satu sebelum lomba. Nah, kasih jagung nih di bawah aja, sebiji itulah, diiris lah, pokoknya secukupnya lah gitu. Nah, paginya lombanya dijemur sebentar, sekitar 5 menitan, dimandiin, dia dicepuk. Kalau mandi bagus, kalau mandi sendiri ya dia bagus. Kalau misalkan dia agak mandi, jangan dipaksain gitu, Nah, setelah itu ya nanti kalau proses ini dua-duanya dibawa ke lapangan, pindah ke sangkar yang mau ke lomba gitu, sangkar lomba. Nanti setelah di lapangan full kerodong, jangan pernah dibuka-buka. Nanti kalau mau main, buka list ratingnya, ambil untulannya, cobain. Dan dua-duanya dicobain karena kan burung bagus gitu awalnya, untulannya bagus, layarnya bagus. Nah, seperti itulah ya pembahasan kita untuk di video yang selanjutnya ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan memang seperti ini prosesnya gampang lah. Tinggal lihat kita sambil praktekin gitu kan. Kita kan lebih istilahnya ini pengalaman saya pribadi gitu. Nah, seperti itu prosesnya selanjutnya. Dan kalau nanti misalkan ini mau dicoba ke lomba, dua-duanya coba. Soalnya kalau udah rezeki, dua-duanya biasanya jalan. Kayak punya saya dulu si Ancaman jalan, playernya si Menir, playernya si Ancaman dan untulannya si Nyonya Menir, itu jalan dua-duanya gitu. Nah, itu rezeki banget, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah jelas gitu kan. Nah, ya begitulah. Terima kasih sudah menyaksikan kita, dan salam Loput Maniang Nusantara. Jangan lupa subscribe ynp.official. Jangan lupa share juga, like gitu ya.